warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Priyandini, NIM 17061110019. Saya mahasiswa sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mengevaluasi pembelajaran 1 dan 2 yang saya lakukan kemarin. Pembelajaran 2 saya mengambil tema 3 pada kelas 3 dengan subtema 4 pembelajaran 5. Di sana terdapat 3 sub mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua matematika, dan yang ketiga PPKN. Nah, di sana itu ketika saya melakukan pembelajaran, evaluasi yang saya rasa perlu diperbaiki adalah ketika siswa kurang memahami pada satuan waktu. Di sana ketika saya membelajarkan atau mengajari siswa mengenai satuan waktu dengan menggunakan alat peraga, saya rasa alat peraga itu masih kurang menunjang untuk digunakan sebagai untuk memperkuat pembelajaran itu, sehingga anak-anak masih kurang memahami satuan waktu itu seperti apa, terus juga cara menambahkan jam pada satuan waktu itu. Misalkan jam 7.30 ketika 2 jam setelahnya itu seperti apa, itu masih kurang. Sehingga saya berpikir bagaimana caranya untuk membuat anak itu menjadi paham mengenai satuan waktu tanpa saya harus sambil memperagakan naiknya itu seperti apa dan lain-lain. Nah, di sini saya akan membuat sebuah media yang saya gunakan untuk bahan evaluasi pada pembelajaran 2 tersebut. Sehingga diharapkan media ini dapat membantu siswa dalam memahami satuan waktu lebih baik lagi dan lebih jelas lagi, sehingga tujuan pembelajaran juga akan dapat tercapai. Nah, di sini media saya bernama Pantu atau singkatan dari papan waktu. Pantu ini, di sini ada jam seperti jam pada umumnya. Nah, tapi saya variasikan di atasnya ini ada menitannya. Jadi setiap naiknya ini jamnya naik 5 menit, naik 5 menit jadi 10, 15 dan lain-lain. Sehingga nanti ketika siswa diberikan soal mengenai perpindahan satuan waktu, mereka akan dapat menjawab dengan baik dan benar. Selain itu, saya juga memberikan hafalan kepada siswa pada media ini, hafalan satuan waktu. Ayo hafalkan aku. Nah, di sini mulai dari satuan jam, satuan minggu, satuan tahun, sampai satuan abad itu ada dalam satuan waktu ini. Sehingga dengan siswa menghafal satuan waktu itu berapa saja, apa saja, mereka akan mudah dalam memahami satuan waktu itu sendiri gitu. Pertama, kita ke satuan waktu pertama ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Selanjutnya 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik, mohon maaf. Nah, 1 hari sama dengan 24 jam. Kita berlanjut ke satuan waktu selanjutnya. Yang pertama, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Yang kedua, 1 bulan sama dengan 4 bulan. Yang ketiga, 1 bulan sama dengan 4 minggu. Dan yang keempat, 1 bulan sama dengan 30 hari. Dan yang terakhir, 1 minggu sama dengan 7 hari. Kita lanjut ke satuan waktu selanjutnya. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 dekade sama dengan 10 tahun. 1 windu sama dengan 5 tahun. Nah, dari satuan waktu yang setelah saya paparkan di media ini, siswa akan mudah memahami. Misalkan 1 jam itu berapa menit, 1 menit itu berapa detik, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan beralih kepada soal yang saya berikan kepada siswa kemarin di pembelajaran 2 yang saya lakukan. Soalnya seperti ini. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun. Dengan derasnya Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak 7.15. Jadi 7.15 ini kita bisa mengarahkan siswa untuk langsung menuju menitannya gitu. Jadi jamnya ini angka panah pendek menunjukkan satuan jam, angka panah panjang menunjukkan satuan menit.
Misalkan jam 7, kita arahkan jam 7 satuan panjang jamnya, terus satuan menitnya langsung, karena ini kan sudah ada menitannya. Jam 7.15 berarti langsung ke 7.15, berarti jarum di angka 3. Nah, seperti ini. Ketika mereka ditunjuk untuk melakukan ini, mereka akan paham, dan nanti saya akan menunjuk mereka untuk maju ke depan sehingga mereka bisa mempraktekkan sendiri. Dengan adanya dengan adanya media pembelajaran Pantu ini, mereka bisa dengan sendirinya mempraktekkan satuan waktu itu seperti apa, satuan menitnya itu seperti apa, arah jamnya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Kalau saya menggunakan alat peraga kemarin yang jam, itu saya masih bingung mengoperasikannya. Maksudnya siswa itu juga belum paham cara menggerakkan jarumnya yang di belakang, itu juga belum paham, kan menggunakan mesin. Tapi kalau menggunakan ini, siswa akan mudah dan lebih paham menurut saya, sehingga saya tidak perlu lagi menjelaskan ketika nanti ada soal yang lain-lain. Saya tidak perlu menjelaskan mengenai satuan waktu lagi kepada siswa. Soalnya dari evaluasi kemarin itu, ketika saya sudah menjelaskan yang contoh soal pertama, mereka masih bingung ketika saya suruh untuk menuliskan contoh soal selanjutnya. Padahal itu sangat mirip, maksudnya contoh soal yang sangat mirip gitu. Nah, sudah. Terus Terus ketika soal berlatih ini 2 jam setelah pukul 8.00 adalah, nah ini bisa kita contohkan. Misalkan jam 8.00 berarti jam 8 angka panjang berada di angka 12. Jarum panjang berada di angka 12 karena 00, jam 8.00. Nah, ada soal gini, setelah pukul 8.00 adalah berarti 2 jam selanjutnya. Berarti kita bisa mengarahkan jarum pendek menuju 2 jam selanjutnya. Menuju langkah 2, berarti 1, 2. Nah, ini gunanya media ini. Selain menunjukkan menit, juga bisa menunjukkan jamnya gitu. Nah, mungkin itu saja evaluasi yang dapat saya paparkan mengenai video pembelajaran 2 yang saya lakukan kemarin. Untuk evaluasi lainnya, saya merasa sama seperti teman-teman yang lain. Saya masih kurang di bidang siswa, karena siswa itu di sini maksudnya izinnya tuh masih gak bisa dibolehkan oleh orang tua dan lain-lain. Terus di bidang pengambilan video itu juga terganggu dengan masyarakat sekitar karena adanya suara motor dan lain sebagainya. Selanjutnya ketika saya mengedit video di pembelajaran 1-2 itu juga mendapat kendala karena ukurannya lebih besar sehingga tidak bisa diedit dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah itu sudah dapat terselesaikan, sehingga untuk pembelajaran 2 saya cukupkan di evaluasi mengenai media pembelajaran yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.